Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryanto, mahasiswa program Magister Teknik Sipil Universitas Maret. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan paparan mengenai perbandingan metode plus minus implication dan cost benefit analysis dalam proyek pembangunan perumahan subsidi untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Dr. Dewi Handayani STMT. Dalam penyusunan tugas ini, kami menggunakan referensi yang diterbitkan di dalam jurnal ilmiah konstruksi, publikasi ilmu teknik, perencanaan tata ruang dan teknik sipil dengan judul Analisis Keuntungan Proyek menggunakan metode ROI pada proyek pembangunan perumahan subsidi Permata Alam, Kecamatan Dewek, Kabupaten Jombang, dengan penulis Ahmad Dianur Rahman dan kawan-kawan, tahun terbit 2024. Latar belakang permasalahan ini yaitu proyek pembangunan dan konstruksi infrastruktur meningkat di Kabupaten Jombang pasca pandemi COVID-19. Proyek perumahan tapak Permata Alam seluas 7 hektar sedang dibangun sebanyak 71 unit dengan tipe pembangunan 30 per 60. Perumahan Permata Alam ini sangat dekat dengan pasar dan fasilitas umum lainnya, dan juga akses mudah bagi masyarakat sekitar. Manajemen perlu mempertimbangkan sumber daya dan biaya dalam melaksanakan proyek. Kemudian perencanaan juga menjadi hal yang sangat penting untuk nilai waktu dan biaya. Sehingga dalam perencanaan ke depannya PT Samikarya melakukan evaluasi untuk akan melanjutkan atau tidak dalam pengembangan proyek pembangunan perumahan subsidi ini. Tujuan dari tugas ini yaitu membandingkan hasil analisis pengambilan keputusan berdasarkan metode plus minus implication dan cost benefit analysis dalam proyek pembangunan perumahan subsidi. Yang pertama, plus minus implication yaitu teknik pengambilan keputusan yang singkat ataupun memfokuskan pada pemilihan satu tindakan dari sejumlah pilihan, yang mana sebelum diambil suatu pilihan maka penting bagi kita untuk menimbang konsekuensi yang muncul, apakah itu baik ataupun buruk. Kemudian teknik pengambilan keputusan ini juga mempertimbangkan implikasi plus dan implikasi minus dari suatu pilihan atas konsekuensi yang diambil. Nah, kemudian langkah-langkah penggunaan teknik plus minus implication yaitu kita buat tabel dengan 3 kolom. Yang pertama judulnya plus, kemudian kolom kedua judulnya minus, kolom ketiga implikasi. Kemudian di kolom plus kita isi keseluruhan dengan konsekuensi positif. Kemudian di kolom minus kita isi konsekuensi negatif yang muncul. Di kolom implikasi kita membuat seluruh implikasi ataupun pilihan yang nantinya akan diambil beserta kemungkinan baik itu positif maupun negatif. Kemudian setelah itu dari ketiga kolom ini dan masing-masing konsekuensi kita isi. Kita beri nilai untuk masing-masing konsekuensi. Dan ini sangat subjektif tergantung siapa ataupun apa yang memberikan penilaian. Kemudian terakhir kita berikan ataupun kita jumlahkan untuk mendapatkan total seluruh nilai. Jadi hasil yang positif ini menunjukkan bahwa pilihan sebaiknya diambil, sedangkan negatif sebaiknya kita ulangi lagi atau kita tinggalkan. Kemudian untuk cost benefit analysis, di mana teknik analisis biaya dan manfaat merupakan teknik yang digunakan untuk memutuskan kemungkinan membuat perubahan atas alternatif pilihan yang telah dipertimbangkan. Alternatif pilihan yang diajukan belum diimplementasikan karena kita harus menghitung uang dan waktu yang akan digunakan jika pilihan ini dilaksanakan. Teknik pengambilan keputusan ini mudah digunakan karena kita hanya menghitung nilai perkiraan manfaat dari suatu tindakan dan menguranginya dengan biaya yang akan muncul. Langkah pengukuran cost benefit analysis yaitu identifikasi alternatif, kemudian yang kedua identifikasi biaya setiap alternatif, kemudian yang ketiga menghitung total biaya dari masing-masing alternatif, yang keempat mentransformasi manfaat dalam nilai uang, yang kelima menghitung total benefit, dan yang terakhir adalah menghitung perbandingan antara benefit dengan cost yang dikeluarkan. Pembahasan mengenai permasalahan
proyek pembangunan perumahan subsidi, kita mendapatkan data dari PT Samikarya yang sudah melakukan brainstorming. Di antaranya kita mendapatkan list ataupun daftar mengenai kekuatan. Yang pertama lokasi dekat dengan pasar, kemudian yang kedua dekat dengan yayasan ataupun fasilitas umum, kemudian yang ketiga bangunan layak huni dengan standar FLPP, yang keempat tipe bangunan dengan luas bangunan 30 lebih tinggi dari standar 21. Kemudian petak lahan dengan luas tanah 63 di atas standar minimal 60 meter persegi. Kemudian yang keenam, luas jalan fasilitas umum perumahan 7,5 meter di atas standar minimal 6,6 mm, 6 meter. Kemudian di sana juga ada fasilitas umum. Kemudian dari brainstorming tadi kita dapatkan kelemahan ataupun weakness. Yang pertama, lokasi dekat dengan pemakaman. Yang kedua, lokasi tidak berada di nol jalan pengelolaan pemerintah atau jalan kabupaten. Nomor tiga, lokasi lahan setara dengan elevasi jalan. Nomor empat, mutu bahan usuk dari kayu yang mudah terbakar. Nomor lima, tidak ada dinding pagar perumahan dan juga minimnya penerangan pada akses jalan masuk perumahan. Kemudian dari situ kita milih ataupun menentukan implikasi yang ada. Yang pertama, pembangunan pagar batas perumahan untuk memisahkan kawasan dengan pemakaman ataupun menjadi keliling perumahan. Nomor dua, pembangunan jalan akses yang lebar untuk meningkatkan potensi kawasan pertokoan sehingga tidak ada kesan khawatir terisolir ataupun jalan yang gelap. Nomor tiga, kemungkinan akan terjadi genangan air karena pembangunan sistem drainase akan membutuhkan biaya mahal. Yang keempat, dapat memberikan pilihan kepada konsumen untuk menggunakan material baja ringan sebagai usuk. Nah, kemudian dari keseluruhan kekuatan, kelemahan maupun implikasi yang sudah kita tuliskan, kita masukkan ke dalam tabel plus, minus, dan implication, kemudian kita beri nilai untuk masing-masing konsekuensi yang ada. Sehingga didapatkan total nilai dari kolom plus yaitu plus 30, kolom minus minus 25, dan implication plus 8. Dari ketiga-tiganya kita totalkan sehingga mendapatkan total PMI sebesar plus 13, di mana nilai ini nilai positif, sehingga keputusan yang diambil untuk melanjutkan proyek pembangunan perumahan subsidi permata alam merupakan keputusan yang baik. Dan juga perhatian untuk faktor minus dan implikasi yang sudah ada itu dipertimbangkan untuk memberikan pagar batas kawasan sehingga bisa memberikan masyarakat untuk memilih perumahan subsidi tersebut. Kemudian dari hasil ini kita bandingkan dengan analisis yang satunya yaitu cost benefit analysis dengan memperhitungkan RAP seluruh pembangunan perumahan subsidi sehingga didapatkan net present value yang ada yaitu 7,3 miliar dikurangi 3,1 miliar, di mana net present value yang pertama didapatkan 4,2 miliar. Kemudian untuk mendapatkan uh, grafik yang kedua yaitu net present value yang kedua kita dapatkan minus 138 juta. Jadi untuk mencari IRR ataupun rate return-nya kita menggunakan rumus ini sehingga didapatkan nilai rate return yang ada 7,97%. Nah, setelah itu kita memperhitungkan benefit score ratio membandingkan nilai sekarang untuk benefit dan nilai sekarang untuk biaya, di mana didapatkan nilai BCR 2,358, di mana BCR lebih dari 1 bisa dikatakan layak investasi ini untuk dilanjutkan. Jadi pembangunan perumahan subsidi dapat dilanjutkan. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari perbandingan dua metode ini berdasarkan analisis menggunakan metode plus minus implication dan cost benefit analysis dapat disimpulkan bahwa keputusan pada proyek pembangunan perumahan subsidi permata alam layak untuk dilaksanakan atau untuk dilanjutkan. Dengan demikian, kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pada masing-masing metode pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama, dari aspek definisi PMI, teknik pengambilan keputusan yang telah dibahas secara singkat, hanya memfokuskan pada satu pilihan saja.
kemudian dianalisis lebih lanjut. Sedangkan cost benefit analysis, teknik ini menganalisis biaya dan manfaat yang digunakan untuk memutuskan kemungkinan membuat perubahan atas alternatif pilihan yang telah dipertimbangkan. Kelebihan dari PMI menjadi cara yang logis dan jelas untuk mengatur dan mengembangkan ide atau pertanyaan bagi personal. Sangat cocok untuk kelompok dan untuk pekerjaan individu. Kemudian fleksibel sesuai dengan waktu yang tersedia, memungkinkan pemikiran diidentifikasi dan ditangkap untuk menjelaskan, mengkomunikasikan alasan keputusan kepada orang lain. Sedangkan cost benefit analysis, kelebihannya penggunaan sumber ekonomi menjadi lebih efisien. Sebagian sebagai dasar kuat guna mempengaruhi pengambilan keputusan, dapat mengukur efisiensi ekonomi, dapat mengontrol perkembangan dari proyek yang bersangkutan pada tahun ke depan, dapat mengkuantifikasi biaya dan manfaat yang bersifat kualitatif dan intangible. Sedangkan kelemahan dari PMI, identifikasinya ini sesuai dengan latar belakang ataupun personalnya. Tidak dapat hasil secara kuantitatif karena bobotnya bernilai subjektif. Hasil identifikasi dapat berbeda sesuai dengan waktu kapan itu diidentifikasi. Sedangkan untuk cost benefit analysis, kelemahannya perhitungan ekonomi dan untuk public good atau barang umum, nah ini sulit karena tidak dapat dilakukan. Tidak dapat mengukur aspek multidimensional seperti keberlangsungan, etika, partisipasi publik dalam pembuatan keputusan dan nilai-nilai sosial. Kemudian efisiensi tergantung oleh beberapa pandangan. Nah, ini yang kami laksanakan dari perbandingan kedua metode plus minus application dan juga cost benefit analysis. Daftar pustaka yang kami gunakan seperti 1 sampai 4. Nah, harapannya ini bisa memberikan pengetahuan bagi pemirsa semuanya. Terima kasih.